Sebelumnya saya dan Kompas TV mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami ikut mendoakan supaya almarhum adik Anda beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Turut berduka Amin, cita amin, sedalam-dalamnya, Bung Fikri. amin, dan terima kasih, Pak Rosi. Terima kasih juga Anda meluangkan waktu untuk Rosi di Kompas TV. Saya tahu ini seringkali ditanyakan berulang-ulang pada Anda dan Ya, keluarga dan ini tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi izinkan saya menanyakan ini karena apa yang terjadi pada adik Anda tentu jadi satu pelajaran yang luar biasa karena ini juga terkait bagi banyak masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan vaksinasi. Bung Vicky bisa cerita nggak bagaimana sebelum divaksin dan setelah divaksin almarhum Trio? ya. Selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau ditanyakan tentang almarhum Trio sendiri sebelum divaksin itu adalah seorang anak muda yang seorang anak muda pekerja keras ya. Dia lagi semangat-semangatnya bekerja. Dia riang, dia humoris, dan dia sehat walafiat, dan dia bekerja seperti biasa menjalani rutinitasnya, menjalani hobi-hobinya karena dia sedang suka memelihara burung. Dan setelah divaksin, tepatnya hari Rabu tanggal 5 Mei, itu dia pulang ke rumah lebih awal sekitar setengah 4 sore. Mhm. Nah, dia bercerita kepada ibu saya bahwa dia selesai divaksin dengan disertai keluhan-keluhan yang dia rasakan. Ya Yang itu. yang terutama dia keluhkan adalah sakit kepala yang sangat hebat ya. Mmm. Ya sampai berteriak, "Mah, saya nggak kuat, sakit kepala ini benar-benar tidak biasanya." Dan selain itu dia merasakan demam, menggigil, serta badan yang sekujur tubuhnya tuh terasa linu, seperti itu. Mhm. Sampai akhirnya pada sekitar jam 12 malam kurang lebih, itu dia kembali mengeluhkan hal yang sama kepada ibu saya, bahwa sakit kepalanya nih makin makin apa, makin sakit, makin terasa sakit, dan apa, demamnya semakin tinggi serta, rasa sakit yang di sekujur tubuhnya itu seperti tulang-tulangnya tuh mau keluar gitu, Mhm. sakit dia bilang. Mhm. Bahkan disentuh sama ibu saya pun dia menolak, "Jangan Oh, Mah, jangan dipegang, ini terlalu sakit," gitu loh. ya ya. Nah, sempat ditawarkan oleh, ibu saya, obat analgesik ya, obat warung, kalau kita biasa sebutnya itu obat warung, pereda sakit kepala. Namun almarhum ini menolak. Dia menolak karena mungkin ketidaktahuannya, jadi dia, ada rasa takut karena dia habis divaksin nanti kalau minum obat mungkin malah menjadi bagaimana, seperti itu. Mhm. Sampai akhirnya di pagi hari, dia tuh kembali mengeluh hal yang sama bahwa, bahkan dia sampai bicara kayak, mama saya, ke ibu saya, dia sampai, "Mah, ini sakit kepalanya Trio sudah nggak kuat, Trio benar-benar sudah nggak kuat." Sampai akhirnya memang ibu saya dari, malam sebelumnya menyarankan ke rumah sakit, ke klinik, berobat ke dokter, tapi memang ada halangan pada saat malam itu karena, si almarhum meminta kakaknya Vika untuk, mengantarnya, namun kondisi Vika masih bekerja pada malam itu, sehingga akhirnya, ditunda, Kebesokan rencananya harinya? paginya. Mhm. Iya, keesokan harinya. Waktu pagi itu dia kembali mengeluh sebenarnya, Sorry sorry Bung, sakit. Vicky, Ya, izinkan saya untuk bertanya. Kan biasanya kalau oke. kita setelah divaksin itu dapat surat gitu, sudah vaksin pertama, Mhm, jika ada heeh, gejala, hubungi dokter, ada nomor telepon di situ. Ada usaha untuk mhm. menelpon nama dokter dan nomor telepon dokter yang di surat itu? Nah, jadi, almarhum tidak pernah bercerita akan hal itu kepada pihak keluarga, dan bahkan sampai, hari kematiannya kami mencoba mencari kertas yang dimaksud dan tidak pernah menemukan, hanya ada di handphone itu bukti sertifikat vaksin, seperti itu. Oke, jadi keluarga Mmm, tahu bahwa almarhum sudah divaksin, tapi mhm, nggak tahu bahwa sebenarnya dalam surat itu bisa bertanya pada dokter yang namanya tercantum di situ ya? Ada nomor telepon yang bisa iya, dikontak? benar, tepatnya sih kami bukan tidak tahu, tapi kami tidak pernah menemukan kertas tersebut dan tidak pernah diceritakan Ya, juga nggak gitu tahu karena belum keberadaan pernah kertas. divaksin. Jadi nggak tahu bahwa dapat Benar, surat keterangan itu. Oke, mengerti. benar.
mhm. Dan lalu sekitar jam 10 pagi, dia kembali mengeluh, badannya itu terasa sakit semua, kepalanya makin sakit, dan akhirnya dia sempat minta pijit adiknya, anak, nomor 4 di bawahnya dia, Intan. Jadi, saat itu dipijit dan dia, eee, ya akhirnya terjadi syok itu ya, yang saya bilang syok seperti kejang tapi tidak lama, durasinya gitu, dan dia akhirnya ada sentakan napas yang akhirnya membuat dia jatuh rubuh ke tempat tidurnya, pingsan sih waktu itu, belum belum meninggal dunia tapi pingsan. Karena dia masih bernafas, sempat diminumkan, 2 sendok makan air Mhm. putih oleh ibu saya gitu. Jadi ya, dia masih hidup dan kita sempat larikan dia ke rumah sakit terdekat, itu tertulisnya memang RSIA ya, Asta Nugraha. Jadi di sana sempat sempat disarankan terhenti beberapa saat itu karena disarankan pindah ke rumah sakit yang lebih besar. Karena klinik tidak mampu mengobati pasien dengan gejala seberat itu? Saya tidak berani berkomentar tidak mampu, tapi yang jelas sempat ditanyakan bahwa ini kenapa dan kita menjawab akibat vaksin. Dia Mmm. langsung merekomendasikan ke rumah sakit yang lebih besar. Namun selang beberapa menit kemudian ada dokter umum yang datang dan memeriksa bahwa dinyatakan almarhum sudah meninggal dunia pada saat itu. Mmm. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, sudah meninggal dunia, apakah bisa diketahui meninggal pada saat di jalan atau pada saat sampai di rumah sakit? Belum Bisa belum, masih di rumah sakit yang sama, masih di rumah sakit yang sama. di klinik? Jadi di klinik, Oh RSIA sebenarnya. oh Jadi dia rumah sakit ibu dan anak maksudnya? iya benar, rumah sakit ibu dan anak, akhirnya ada dokter umum datang, memeriksa denyut nadi, dan dinyatakan dia sudah meninggal dunia dan diyakinkan dengan alat, pacu jantung pada saat itu. Apa keluarga dengan kondisi seperti ini, meyakini bahwa apa yang terjadi pada adik Anda, atau mungkin Anda mendengar dari dokter yang memeriksa ini akibat vaksin AstraZeneca? Mmm. Keyakinan keluarga ini akibat vaksin karena durasinya meninggalnya dari waktu penerimaan vaksin itu sangat singkat, itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak pernah, menemukan riwayat penyakit, kronis ya yang diderita oleh almarhum itu, karena penyakit dia tuh hanya biasa, seperti karena dia perokok, terus terang dia, seringnya tuh radang tenggorokan dan Mhm. masuk angin, dan itu hanya cukup penanganan, di apa, dikerok ya, kebiasaan kami dikerok oleh ibu saya dan Sembuh, sehat. Dan enakan namun gitu ya badannya? enakan dan tidak menutup kemungkinan karena dia, memang ada beberapa kali berobat ke klinik dan itu yang perlu saya klarifikasi bahwa itu bukan dokter pribadi, tapi itu klinik umum, Mhm. di mana dokternya dokter umum gitu loh. Jadi dokter yang hanya, berjaga saat itu yang akan memeriksa, jadi bukan klinik dokter pribadi atau seperti apa, Nggak ada itu ya. nggak ada. Apakah sepengetahuan keluarga, tadi Bung, Vicky sudah menjelaskan bahwa ia pribadi yang segar bugar, dia Mhm. tidak punya cerita tentang, penyakit yang ia derita. Tapi apakah ada sesuatu yang disebut dengan komorbid misalnya? Nah, itu kami, tidak mengetahui pasti ya, kami sejauh ini belum pernah ya Nggak pernah menemukan kelihatan sama hal-hal. keluarga ya? Nggak pernah, dia hanya sakit-sakit ringan. Gejala yang mungkin pernah kami temukan, yang menurut kami sakitnya lumayan, berat itu adalah gejala tipes pada saat waktu itu ya, dan Gejala apa? kebetulan gejala tipes. Oh tipes, oke. Nah, dan kebetulan saya yang membawanya ke klinik dan untuk periksa ke rumah sakit gitu. Artinya dari, sekian lama perjalanan hidupnya, 22 tahun almarhum, penyakit Mhm. terberat yang pernah ia derita, yang harus membuat ia diopname di rumah sakit itu hanya tipes. Nah, sejauh ini itu yang kami ketahui, tipes dan radang tenggorokan paling. Kalau riwayat seperti ginjal, jantung, mungkin cancer itu kami tidak pernah Ya. menemukan.